Oke guys, welcome back to another video. Nah, jadi aku tuh bikin video ini karena sebentar lagi kalian para pejuang PTN bakal ngadepin SBM. So aku tuh dari kemarin udah kayak ngumpulin beberapa tips dan udah aku catat juga. Dan di sini aku nggak sabar banget buat sharing ke kalian supaya kalian semua bisa terbantu waktu denger tips ini dan bisa lebih matang lagi persiapannya untuk nanti ngadepin SBMPTN di bulan depan. Nah, tips yang nanti aku bakal share ini merupakan tips yang basic tapi sangat-sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian sampai nggak ngelakuin salah satunya, itu bisa membuat kalian nggak lulus SBMPTN. Aku jamin kan nggak akan nyesel buang-buang waktu kalian buat nonton video ini, so jangan di skip dan tonton sampai akhir ya guys. Nah, tapi sebelum itu aku mau intermezzo sebentar. Jadi kemarin aku baru nyobain produk baru lagi dari Scarlett Whitening. Seperti yang kalian tahu, Scarlett itu sekarang launching produk baru lagi. Produk yang kali ini aku benar-benar suka, yaitu shampoo dan juga conditioner mereka guys. Yang namanya itu adalah Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner. Yang shampoonya itu yang warna biru dan yang conditionernya itu yang warna pinknya guys. Nah, aku tuh kemarin baru banget nyoba kan, bener-bener tadi malam itu aku baru nyoba shampooan pakai ini. Jadi lihat tuh kayak berkurangnya masih baru dikit. Dan aku tuh udah amazed banget sama hasil akhirnya. Jadi aku tuh kemarin review di Instagram juga kan, dan hasil yang kering bangetnya itu belum aku masukin ke Instagram. Dan as you can see, ini tuh hasil dari udah semalam aku buat tidur, dan ini aku siang ngetik video ini. Bener-bener rambutnya jadi nggak gampang banget berminyak atau lepek, bener-bener kayak berasa nggak ada minyaknya sama sekali gitu, kayak masih fresh baru shampooan dan baru selesai keramas gitu. Dan yang kedua, aku suka banget sama wanginya. Nah, untuk wangi dari masing-masing produknya itu, kalau yang shampoo dia tuh wanginya wangi magnolia, sedangkan kalau yang conditioner dia tuh wanginya wangi evening prime rose. Dua-duanya bener-bener enak banget, dan waktu aku selesai keramas itu bener-bener kayak bantal aku tuh baunya bau shampoo sama conditionernya. Dan kayak setiap kali aku tiduran tuh kayak langsung bau semerbak rambut aku tuh kayak nyeng banget dan kayak enak banget gitu diciumnya. Nah, terus kalau kalian penasaran kandungan dari sea saltnya ini itu bermanfaat buat apa? Jadi sea saltnya ini bisa membantu menyerap kelebihan minyak dalam kulit kepala kita, terus bisa membantu mengurangi penumpukan kotoran di kulit kepala kita, dan dia juga bisa membantu membuka kutikel di rambut kita sehingga nantinya perawatan selanjutnya itu bakal nyerap dengan baik di rambut kita guys. Nah, manfaatnya kalau misalnya kalian pakai kedua produk ini secara bersamaan, mereka itu bisa mengontrol kadar minyak yang ada di rambut kalian. Makanya bisa dilihat ini rambut aku bener-bener anti lepek banget. Terus yang kedua, mereka juga bisa nguatin akar rambut, jadi bener-bener bisa bikin rambut tuh nggak gampang rontok. Terus yang kedua, dia juga berfungsi atau bermanfaat dalam memberikan volume pada rambut. Dan yang terakhir, dia juga membuat rambut lebih berkilau guys. Buat kalian yang masih khawatir produknya aman atau enggak, tenang aja guys, produk ini sudah registered by BPOM. Dan kalau misalnya kalian tertarik buat beli shampoo dan juga conditioner dari Scarlett yang baru ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box, nanti bakal aku taruh, dan kalian bisa langsung belanja di situ guys. Oke guys, sekarang aku bakal langsung lanjut masuk ke sharing tips lolos SBMPTN 2022 yang paling realistis. Nah, jadi yang pertama, kalian tuh mesti tahu pembagian bobotnya antara TPS dan juga TKA. Yang mana setahu aku yang tahun 2022 ini adalah bobotnya itu 60% TPS dan 40% TKA. Nah, jadi kalau aku perhatiin bimbel-bimbel di luar sana itu, bimbel yang khusus PTN, itu mereka udah ngedorong anak-anak didik mereka buat lebih fokus ke TPS aja gitu. Karena memang pembagian bobotnya itu lebih besaran TPS-nya dibanding TKA. Tentang hal ini aku udah sempet nanyain juga ke salah satu narasumber, dan dia bilang ya sebenarnya udah otomatis TPS itu 60% bobotnya, karena di TPS itu udah ada subtes baru, yaitu subtes yang bahasa Inggris, yang mana jadinya subtes di TPS itu lebih banyak daripada subtes di TKA. So otomatis pembobotannya itu bakal lebih gedean di TPS-nya dibanding yang TKA-nya. Nah, tapi kalau tentang hal ini aku juga penasaran sama pendapat kalian, dan barangkali dari kalian juga ada yang punya info lebih. Langsung lanjut komen di kolom komentar dan kita sama-sama diskusi di situ guys. Yang kedua, kalian juga mesti tahu mekanisme ujiannya itu kayak gimana, sehingga kalian bisa nyusun strategi buat nanti bagi waktu buat ngerjainnya itu gimana. Seperti yang kalian ketahui, mekanisme ujiannya SBMPTN itu kan setiap subtesnya adil ya. Bener-bener kayak ya fisika, kimia, mata tuh semuanya sama gitu, sekitar 20 menitan masing-masing subtesnya. Nah, jadi kalian juga harus bisa belajar dengan rata, karena nanti pada saat kalian ngerjain itu ya semuanya benar-benar dibagi rata gitu. Jadi jangan sampai kalian cuma kayak
gue emang ngandelin kimia aja deh karena gue jago di kimianya, terus habis itu nanti fisika sama biologi dan yang lain-lainnya kalian tinggal karena kalian ngerasa bener-bener nggak bisa belajar subtes yang lain gitu. Nah menurut aku tuh salah besar, kalian tuh harus belajarnya bener-bener rata. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa emang lebih jago di kimianya, oh ya udah lebih dalamin di kimianya gitu. Tapi menurut aku kalau kalian ninggalin subtes yang lain itu salah besar, karena aku pun pernah ngerasain ada di posisi itu, yang mana aku ngerasa aku nggak punya banyak waktu buat belajar setiap subtesnya. Tapi aku mencoba untuk at least setiap subtes itu aku pelajarin materi-materi yang memang bisa aku terima, bisa aku cerna, dan bisa aku mengerti. Sisanya kalau misalnya materinya udah bener-bener susah dan otak aku menolak untuk mengerti, ya udah aku bakal tinggalin gitu. Tapi at least kalian sama 20 menit tuh kalian dapat beberapa soal gitu. Maksudnya jangan sampai ngebuang sama sekali. Jadi menurut aku belajarlah yang adil, jangan sampai terlalu mendalami suatu subtes dan sisanya ditinggalin, karena pada endingnya nanti kalian bakal sama rata dikasih waktu buat ngerjainnya. Terus untuk pembagian waktunya sendiri, menurut aku pribadi kalian juga mesti scanning dulu. Yang pertama kalau kalian nanti dapat soal, dan kalau misalnya kalian ngerasa kalian bisa ngerjain soal ini, kalian juga mesti prediksi waktunya kalian bisa berapa menit gitu buat ngerjain soal ini. Kalau misalnya kalian ngerasa oh kayak gue bisa tapi bakal lama, ya udah tinggalin dulu aja, kerjain yang gampang dulu sama yang butuhin waktu yang lebih cepet dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu baru balik lagi ke soal yang tadi menurut kalian bakal butuh waktu lama. Nah terus kalau misalnya udah 2 menit terakhir, itu kalian pastiin kalian langsung cek nomor yang belum kalian isi. Nah kalau misalnya kalian tahu ada nomor yang belum keisi, langsung buruan diisi, mending asal aja nggak apa-apa, karena kalau sampai dikosongin kalian bakal rugi. Karena sistem SBM kali ini udah nggak ada sistem minus, jadinya mending diisi asal aja gitu guys, jangan sampai dikosongin. So kalian mesti spare 2 atau 1 menit terakhir buat ngisi yang masih kosong-kosong, jangan sampai ya gue nggak keburu tadi buat ngasal. Salah besar guys, salah besar. Tips yang ketiga adalah banyak-banyakin ikut tryout, dan kalau bisa tryoutnya itu konsisten, dan juga kalau bisa grafiknya itu naik. Meskipun kalau nggak naik juga nggak apa-apa guys, jangan ngerasa kalian gagal menjadi seorang siswa atau kayak langsung ngerasa ngedown, langsung kayak ngerasa gue nanti nggak bisa lulus SBM dong kayak gini. Enggak guys, percayalah. Tryout juga mestinya nggak nentuin nanti kalian bakal lolos atau enggak. Tapi at least menurut aku tryout itu adalah kayak gladi bersihnya SBM gitu. Jadi kalian benar-benar bisa ngerasain vibes-nya, kayak bagi waktunya gimana, kayak nanti baca soalnya itu bakal gimana, panjang soalnya bakal gimana, kayak susahnya kayak gimana. Kira-kira kalian bakal tahu bayangannya itu dari tryout gitu. Nah yang keempat adalah banyak-banyakin latihan soal supaya kalian lebih cepet hafal rumus. Nah menurut aku pribadi, kalau misalnya kalian tanya aku gimana cara hafal rumus dengan baik dan dengan khatam gitu ya, itu adalah dengan latihan soal. Karena kalau misalnya kalian kayak cuma nulis rumus di kertas terus kalian ngafalin H-1 UTBK yang nggak akan nempel, pasti yang ada kalian kayak bener nggak ya, apa ketuker gitu, kayak kurang nancep gitu di otak kalian. Sedangkan kalau misalnya kalian cara ngafalin rumusnya itu dengan banyak-banyak latihan soal, sampai kalian kayak oh kalau soal ini mah gini rumusnya, oh kalau ini mah tinggal diginiin, itu bakal jauh lebih di luar kepala gitu, bener-bener nggak usah ragu lagi dan takut ketuker lagi. Jadi banyak-banyak latihan soal ini penting banget supaya kalian lebih luas lagi pengetahuan akan soalnya, supaya lebih cepet ngitungnya, dan supaya kalian juga lebih cepet hafal rumus dan lebih khatam lagi guys. Terus yang kelima ini penting banget, yaitu tahu gaya belajar ala kamu. Tahu gaya belajar yang bisa bikin kalian nyaman. Jadi jangan sampai kalian ngikutin orang lain, apalagi misalnya kayak maksain teknik belajar orang lain di kalian. Itu menurut aku salah besar guys, karena kalian mesti tahu mengenali diri kalian sendiri. Kalian tuh belajarnya enaknya kayak gimana sih. Jadi jangan sampai kalian tuh niru orang lain gitu, karena nggak akan bisa. Kalian mesti ngertiin diri sendiri. Dan kalian juga jangan sampai fokus sama perkembangan orang lain. Menurut aku ini adalah penyakit terbesar sih. Dengan fokus ke perkembangan orang lain, kalian nggak akan bisa menghargai diri kalian sendiri. Kalian bakal jadinya ngedown, dan yang ada malah kalian stres, dan malah yang ada kalian ngerasa terbeban gitu setiap kali belajar. Jadi pastiin kalian benar-benar fokus sama diri sendiri. Kan harus tahu kalian tuh sukanya belajar kayak gimana. Terus kalau misalnya ada orang lain yang emang nilai tryoutnya lebih tinggi dari kalian, ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak jangan biarin itu ngepengaruhin pikiran kalian. Dan yang terakhir, kalian juga mesti bawa fun, jangan sampai bener-bener ngeneken diri sendiri. Kalau misalkan capek ya udah refreshing aja gitu guys. Jangan sampai kalian belajar terus sampai nantinya burn out, yang ada malah stres, dan malah stres itu bisa nimbulin banyak penyakit gitu. Tips yang keenam adalah belajar dari experience orang lain. Jangan malu bertanya sama orang yang emang kalian ngerasa bisa ngebantu kalian. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalian mau masuk ke jurusan A dan PTN B, ya udah gitu, kalian tanya ke orang yang emang udah berkuliah di situ.
Dan kalau bisa jangan nanya ke satu orang aja, tapi nanya ke lebih dari satu. Dan kalau bisa yang paling update, misal yang dia tuh baru masuk kayak tahun lalu gitu. Tanyalah ke mereka, experience mereka tuh kayak gimana, cara mereka masuk itu gimana, mereka dulu cara belajarnya gimana, terus rata-rata skornya mereka itu gimana. Tanya semua guys. Ya, jadi jangan sampai kalian kayak cuma belajar, tapi tanpa tahu kayak strategi dari orang-orang di luar sana yang emang udah ngedahuluin kalian itu gimana. So, jangan sampai jadi orang yang tertutup dan lebih terbuka sama nasihat-nasihat orang di luar sana yang lebih experience daripada kalian guys. Nah, yang ketujuh, kalau misalnya kalian dapat sesi yang agak tengah-tengah, yang bukan pertama, percayalah kalian jangan sampai nggak nonton soal bocoran yang nanti bakal beredar dimanapun. Tapi biasanya tuh paling banyak di YouTube karena udah ada pembahasannya. Nah, itu menurut aku nggak ada salahnya guys buat nonton, karena di situ kalian bakal lebih ngerti. Oh, ntar tuh soalnya bakal keluar tuh kayak gini, kesusahannya segini. Terus nanti yang perlu dipelajarin tuh ini aja. Kayak pasti kalian jadi lebih tahu bayangannya gitu. Kalian mesti belajar yang mana aja gitu materinya. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa ngeliat soal bocoran tuh dosa nggak sih kak? Kayak itu kehitungnya nyontek atau enggak? Itu aku udah sempat bahas dan kan boleh nonton videonya di sini ya guys. Nah, tips yang ke-8 adalah stay motivated. Karena menurut aku pribadi terkadang yang kurang itu bukan niat belajarnya, tapi kurang motivasinya gitu. Makanya aku sering bilang ke orang-orang, pastiin jurusan sama PTN yang lu mau tuh emang lu mau gitu, bukan karena disuruh ortu atau bukan karena ya buat pride doang gitu. Pastiin benar-benar kalian tuh pengen masuk ke situ. Karena kalau misalnya kalian dari awal aja udah bingung tujuan kalian belajar itu apa, kalian bingung kayak kalian tuh mau lari kemana, kalian tuh bakal kehabisan motivasi di tengah-tengah gitu guys. Jadi jaga motivasi itu penting banget. Dan salah satu caranya itu dulu aku sih suka nontonin kayak orang-orang yang bikin vlog a day in my life as misal kayak dental student gitu, atau misalnya nonton kayak youtuber lain yang bikin perjuangan lolos SBMPTN-nya mereka, yang suka share tips. Itu menurut aku dengan nonton kayak gitu, aku yang kayak ngerasa ih gue mau juga kayak mereka bisa pakai alma mater ini gitu-gitu, terus jadi anak kayak gini gitu guys. Jadi ya tetap bikin diri kalian tuh termotivasi gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa bisa termotivasi dengan kayak nulis apa kata-kata motivasi, kata-kata iman di meja belajar kalian tuh, lakuin semua itu. Pokoknya jaga diri kalian supaya apinya tuh jangan sampai padam gitu. Karena yang terkadang gitu musuhnya itu bukan malas belajar, tapi emang nggak ada motivasi gitu. Nah, yang ke-9 ini nggak kalah penting guys. Ini penting banget. Kalau misalnya yang ke-9 ini kalian skip, percuma kalian ngelakuin dari 1 sampai 8. Kalau yang ke-9 ini kalian skip. Jadi yang ke-9 itu adalah jaga kesehatan. Ini penting banget. Apalagi sekarang tuh lagi COVID ya guys. Kalian keluar dikit aja, pulang-pulang tidur bisa pusing, bisa demam. Jadi kayak percuma gitu kalau misalnya kalian belajar giat sampai lupa tidur, sampai lupa makan, sampai lupa jaga nutrisi, terus ujung-ujungnya H-1 SBMPTN kalian sakit. Udah zong guys. Kalian percuma udah belajar susah-susah sama berapa bulan ini, sama berapa tahun ini, kalau ujung-ujungnya H-1 SBM aja tuh kalian nggak jaga kesehatan gitu. Ya jadi kalau misalnya nanti udah deket SBM, tahan dulu pergi-pergi sama temennya, tahan dulu begadangnya, kayak tidur yang teratur, jangan sampai saking semangatnya belajar sampai sehari cuma tidur 3 jam, terus sampai lupa makan, sampai kayak kita harus tetap jaga pertahanan tubuh kita, karena emang penyakit tuh tiba-tiba datang aja gitu, kayak nggak bisa diprediksi gitu. Even aku aja kemarin kayak cuma salah makan doang aja tuh bisa demam gitu guys. Jadi ya kita mesti jaga pertahanan tubuh, karena kita nggak bisa nyegah virus masuk ke tubuh kita gitu. Jadi banyak-banyak minum vitamin, jaga nutrisi, banyak-banyak minum air putih, jaga siklus tidur, dan bener-bener jaga kesehatan kalian guys. Karena percuma kalau kalian sakit, udahlah kayak kesalahan kecil tapi sangat-sangat fatal banget gitu. Nah, yang ke-10 ini juga gak kalah penting, yaitu banyak-banyak berdoa. Karena kita sebagai manusia gak akan bisa kalau ngandelin kekuatan sendiri, tapi kita harus banyak-banyak berserah sama yang di atas. Karena kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas guys. Kita harus minta hikmat dan juga kekuatan daripada Tuhan. Dan aku punya satu quotes yang mungkin bakal nguatin kalian, yaitu if God brings you to it, He will bring you through it. So, sekian untuk video kali ini. I hope video ini bisa bermanfaat buat kalian. So, see you in the next video. Stay safe and stay healthy. Bye guys.